ini metode sahabat dalam melatih anak-anak mereka untuk berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sungguh tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan dengan begitu banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali ucapan syukur alhamdulillah. Tak pernah berlalu sedetik pun dalam hidup kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala membersamai, mencurahkan nikmatnya kepada kita. Saya tadi jam 5 lebih itu posisi masih di Malang, karena sejak kemarin Sabtu pagi ada acara di Malang Kota. Alhamdulillah kemudian jam 7:08 sudah tiba di Gresik. Jazakallah khairan kasira kepada Ustadz Arif yang tadi nyetirnya luar biasa gitu ya. Jadi Malang sampai Gresik, padahal mobil sangat banyak ya, kendaraan padat karena long weekend. Banyak warga Surabaya yang habis liburan dari Malang, tetapi beliau dengan lihai sampai meliuk-liuk mobilnya gitu ya. Hanya dalam waktu 2 jam, itu pun tadi di tengah jalan di rest area kita berhenti untuk istirahat, sholat. Jadi Masya Allah, benar-benar nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dalam perjalanan saya perbanyak membaca sholawat gitu ya, deg-degan juga gitu dengan kecepatan seperti itu dan meliuk-liuk, tapi alhamdulillah ini adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya nyetir sendiri mungkin jam 9 baru nyampe Gresik dengan kepadatan kendaraan semacam itu. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Dia curahkan kepada kita. Termasuk tadi dalam tengah perjalanan kemudian istri menghubungi, ini nanti gimana persiapannya gitu. Ya ini insya Allah jadi kajian, dibantu sama anak-anak nyiapkan tripod, nyiapkan kursi. Alhamdulillah ini juga bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat keluarga ini yang patut untuk kita syukuri terus menerus senantiasa. Dan janji Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita bersyukur, la in sakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, aku akan tambah nikmat-nikmat itu. Ditambah kuantitasnya, ditambah kualitasnya, ditambah keberkahannya. Yang awalnya misalnya kalau nikmat secara materi gitu ya, punya 1 sepeda disyukuri Allah tambah punya 2 sepeda. Punya motor 1 disyukuri Allah tambah motornya jadi 2. Punya rumah 1 disyukuri Allah tambah nikmatnya, rumahnya jadi 2. Punya istri 1 disyukuri Allah tambah dengan putra putri tercinta. Ini jangan salah bapak-bapak, nanti polanya keterusan gitu ya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang demikian luar biasa memberikan contoh dan keteladanan kepada kita. Beliaulah yang senantiasa dirindukan oleh istri dan putra-putri beliau, dirindukan oleh sahabat-sahabat beliau, dan kita sebagai umatnya juga semoga senantiasa merindukan beliau.
Setelah beliau wafat, sahabat bertanya kepada Rasulullah, kepada Aisyah radhiyallahu anha, ini sahabat yang jarang bertemu Rasulullah begitu ya. Tanya, wahai Bunda Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Bunda Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Sungguh akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Bahkan beliau juga menjawab, semua akhlak Rasulullah itu ajaban, semuanya ajaib, menakjubkan. Maka kita meneladani beliau akan menemukan keteladanan dalam segala hal. Sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang panglima, sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang nabi dan rasul, sungguh semuanya adalah ajaib, sebagaimana kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Termasuk keteladanan bagaimana beliau mengajarkan kepada kita menyambut bulan Ramadan, bagaimana beliau mengajarkan kepada kita mengisi Ramadan, bagaimana beliau kemudian mengajarkan kepada kita untuk tidak hanya sukses secara pribadi di bulan Ramadan dengan puasa, tetapi juga sukses bersama-sama dengan keluarga. Dan ini yang insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini. Saya mohon izin untuk berbagi layar. Nah, ini sukses puasa bersama keluarga. Kita semuanya ingin di bulan Ramadan yang sebentar lagi tinggal hitungan hari kita masuki insya Allah, dan kita berdoa sejak 2 bulan yang lalu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban serta pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Kita berharap berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian juga kita bisa sukses di bulan Ramadan itu, terutama ibadah utama yakni puasa. Dan yang kita inginkan bukan hanya kita sukses secara pribadi. Bapak-bapak pengen puasanya sukses, ibu-ibu pengen puasanya sukses, tapi lebih dari itu kita ingin agar anak-anak kita, semua keluarga kita juga menjadi sukses puasanya. Apa indikator suksesnya puasa gitu ya? Indikator suksesnya puasa. Yang pertama adalah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini indikator kesuksesan semua amal. Amal apapun yang kita lakukan, indikator suksesnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menerima amal itu. Kita sholat sehari semalam 5 waktu, kita tambah dengan sholat sunnah. Apa yang kita inginkan? Agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersedekah, apa yang kita inginkan? Agar sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berzakat, ingin zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal-amal kita tanpa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa artinya? Hanya akan menjadi sia-sia, hanya akan menjadi kelelahan yang tidak mendatangkan kemanfaatan. Termasuk juga puasa. Bagaimana agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah bisa puasa itu tidak diterima? Banyak, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Betapa meruginya kita kalau kita puasa nggak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar.
Kita sudah menahan selama sekitar 14 jam, tidak minum, menahan haus, tidak makan, menahan lapar, ternyata tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar. Nah, sungguh merugi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, indikator sukses puasa adalah menghasilkan takwa. Jadi kalau yang pertama itu dimensinya adalah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa melihat apakah amal kita itu diterima oleh Allah atau tidak, meskipun ada tanda-tanda dan syarat-syarat yang bisa kita eja. Sementara yang kedua ini bisa kita rasakan dampaknya setelah kita berpuasa, takwa kita meningkat atau tidak. Inilah yang kita dapatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi puasa ini perintah kewajibannya melalui surat Al-Baqarah ayat 183 Allah turunkan sejak bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Di bulan seperti ini, kita kan masih berada di bulan Sya'ban ini ya, tanggal berapa sekarang? 23 gitu ya. Di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah puasa. Ada spare waktu sekitar 1 bulan kaum muslimin mempersiapkan diri puasa Ramadan wajib. Dan puasa ini Allah Subhanahu wa taala firmankan juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, yakni kaum-kaum terdahulu. Maka kita lihat puasa, semua agama samawi pasti ada perintah puasa. Dulu sejak zamannya Nabi Nuh sampai dengan zamannya sebelum kewajiban puasa Ramadan, itu ada puasa 3 hari setiap bulan. Ketika diwajibkan puasa Ramadan, puasa 3 hari tanggal 13, 14, 15 ini menjadi puasa sunnah yang dikenal dengan Ayyamul Bid. Puasanya Nabi Daud lebih berat lagi. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Yang sekarang juga menjadi puasa sunnah dikenal dengan puasa Daud. Dan itu puasa sunnah yang paling berat di dalam Islam. Ada puasa Senin Kamis, tapi yang paling berat adalah puasa Daud. Dan kalau itu puasa yang paling berat, nah puasa setiap hari itu kemudian menjadi makruh. Kalau ingin puasa yang paling berat, nah puasa sehari, puasa tidak. Puasa sehari, kemudian berbuka sehari. Nah, puasa Daud. Dan tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka sukses puasa itu bisa kita lihat, bisa kita raba dari karakter kita, sikap kita, ruhul istijabah kita terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum puasa kita suka marah-marah, setelah Ramadan sebulan penuh berpuasa kita menjadi lebih sabar kepada istri kita, lebih sabar kepada anak-anak kita. Nah, itu indikasi menghasilkan takwa.
insya Allah puasanya sukses. Sebelum puasa Ramadan, sholatnya suka malas-malasan. Setelah sebulan berpuasa Ramadan, sholatnya menjadi semangat. Bergegas begitu ada azan, langsung berangkat ke masjid. Sebelum puasa, suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebulan penuh di bulan Ramadan berpuasa, kemudian menjauhi maksiat. Nah, ini tanda la'allakum tattaqun. Sebelum berpuasa jarang membaca Al-Qur'an. Setelah puasa Ramadan kemudian menjadi rajin tilawah Al-Qur'an. Ini juga tanda puasa berhasil, puasa sukses, menghasilkan takwa. Yang tadinya pelit sebelum Ramadan, kemudian setelah sebulan penuh berpuasa menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang gemar berinfak, suka bersedekah. Ini juga tanda suksesnya puasa, menghasilkan takwa. Bagaimana kemudian agar puasa kita sukses seperti ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus menghasilkan takwa? Nah, para ulama kita sudah menyusunnya. Bagaimana langkah-langkah agar puasa berkualitas, nah sukses dengan dua indikator tadi. Yang pertama adalah ikhlas. Nah, ini syarat pertama. Sekaligus syarat diterimanya seluruh amal. Amal apapun mensyaratkan ikhlas. Tanpa keikhlasan enggak ada amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau kita lihat Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, hadis pertama adalah hadis tentang niat. Imam An-Nawawi di dalam Arba'innya, hadis pertama adalah hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka benar-benar harus kita jaga ini keikhlasan kita di dalam beramal, termasuk berpuasa. Sebenarnya puasa itu ibadah yang paling mudah untuk ikhlas. Kenapa? Karena nggak diketahui orang. Beda dengan sholat gitu ya. Sholat itu diketahui orang. Sholat berjamaah diketahui oleh banyak orang. Kemudian apalagi? Sodakoh gitu ya. Memang ada sodakoh rahasia. Tetapi ada juga sodakoh-sodakoh yang diumumkan. Zakat, nah minimal diketahui oleh orang yang menerima, mustahik. Kadang diketahui oleh lembaga zakatnya. Apalagi kalau sedekah itu diumumkan di masjid. Nah, semakin banyak orang yang mengetahui dan semakin berpotensi bagi kita untuk tidak ikhlas. Demikian pula ketika zakatnya kemudian mengundang orang-orang datang ke rumah sampai ratusan, sampai ribuan, nah kan pernah terjadi. Dan yang seperti ini ya sebaiknya dihindari apalagi di masa pandemi. Percayakan saja kepada lembaga amil zakat atau salurkan secara pribadi, tidak perlu mengumpulkan banyak orang karena nanti bisa menimbulkan kemadharatan. Potensi untuk tidak ikhlas, potensi riaknya besar. Umroh, haji, nah apalagi ini sampai kemudian diiringi oleh rombongan ke bandara, ada sekian banyak yang mengantarkan. Nah sementara puasa nggak ada yang tahu. Kita berada dalam sebuah rumah, rumah itu ada pagarnya, pagar dikunci. Rumah itu punya pintu-pintunya dikunci. Masuk kita ke dalam kamar, kamar itu ada pintunya dikunci lagi. Di dalam kamar kita makan nggak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita sendiri yang tahu. Orang lain nggak akan tahu. Apakah kemudian orang yang terlihat lemas itu pasti puasa? Belum tentu juga. Apakah orang yang sering meludah itu adalah orang yang pasti puasa? Belum tentu juga. Enggak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dirinya sendiri.
potensi keikhlasannya itu lebih terjaga. Meskipun demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensabdakan keutamaan puasa itu terkait erat dengan keikhlasan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan perhitungan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Disyaratkan apa? Ikhlas, imanan wahtisaban, karena iman, bukan yang lainnya. Karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena yang lain. Saya puasa biar apa? Ini sebagai upaya saya diet gitu. Kalau nggak ada keimanan, hanya sekedar diet saja, nah tidak masuk pada bab mendapatkan keutamaan ini. Nah, perlu ikhlas. Sementara kalau manfaat secara kesehatan, mendapatkan manfaat dari diet, itu hanya efek saja. Ikhlas ini yang perlu untuk kita tanamkan sejak awal, dan khususnya saat kita niat di malam hari, dan puasa Ramadan itu kan niatnya harus di malam hari sebelum terbitnya fajar. Itu kita sudah menanamkan niat, sudah melakukan niat, dan niatnya harus ikhlas karena Allah. Nah, niat yang ikhlas ini juga kita tanamkan kepada keluarga, anak-anak, dan seseorang yang ikhlas, kebahagiaan itu akan terpancar. Bukan hanya saat melakukan, bahkan saat menyambut amal itu. Karenanya ketika seseorang itu demikian rindu dengan Ramadan, bahagia menyambut Ramadan, insya Allah itu tanda-tanda dia ikhlas nanti ibadahnya. Dan bahagianya itu juga bukan karena faktor-faktor materi. Kenapa bahagia menyambut Ramadan? Iya, soalnya nanti waktu Ramadan saya dapat THR. Nah, bukan karena itu. Kenapa bahagia menyambut Ramadan? Karena saat Ramadan nanti omset usaha saya akan meningkat. Ini keberkahan Ramadan, tetapi bahagianya kita menyambut Ramadan jangan karena itu. Anak-anak jangan dididik, nah sebentar lagi Ramadan, sambut dengan gembira ya, sambut dengan bahagia ya. Kenapa? Karena nanti kita akan dapat THR. Nah, tidak begitu yang ditanamkan, tetapi ditanamkan kita bahagia menyambut Ramadan karena fadilah Ramadan yang luar biasa. Amal dilipat gandakan, pintu maghfirah dibuka Allah Subhanahu wa taala lebar-lebar. Dan Allah memberikan peluang besar, lompatan kuantum atas amal-amal kita dengan hadirnya, dengan turunnya Lailatul Qadar, khairun min alfi sahar, yang lebih utama dari 1000 bulan. Nah, ini yang pertama, ikhlas. Pastikan kita ikhlas di dalam berpuasa. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, menghindari pembatal puasa. Nah, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau melakukan hal yang membatalkan puasa, akhirnya ya puasa kita tidak sah, tidak diterima. Apa yang membatalkan puasa? Makan dan minum dengan sengaja. Apalagi muntah dengan sengaja. Apalagi keluar sperma dengan sengaja tentunya, begitu ya. Bukan karena tidur siang kemudian mimpi, lah itu beda. Apalagi kalau keluarnya itu karena berhubungan suami istri, nah itu ada kafarat yang besar, kafaratnya menanti. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak kuat memerdekakan budak. Kalau tidak kuat memberi makan 60 fakir miskin. Nah, bagaimana kalau lupa? Nah, kalau lupa itu pengecualian. Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumah fa innama at'amahallahu wa saqah. Siapa yang lupa padahal ia berpuasa lalu ia makan atau minum, hendaknya meneruskan puasanya sebab ia diberi makan dan minum oleh Allah. Tapi jangan direkayasa begitu ya. Biar saya nanti
Kalau sewaktu-waktu lupa sudah enak, nah ini saya masak kebuli, saya taruh di atas meja makan gitu ya, atau didekatkan ke kamar. Nah, siapa tahu nanti lupa makannya enak. Nah seperti itu tentu bukan lupa yang beneran, tetapi sudah direkayasa, disengaja begitu. Nah, hindari pembatal puasa. Yang ketiga, hindari pembatal pahala puasa. Melakukan ini puasa tetap sah, akan tetapi tidak mendapatkan pahala atau minimal pahalanya akan berkurang. Nah, ini juga merugikan kita. Apa saja? Segala bentuk kemaksiatan kalau dilakukan itu akan membuat pahala puasa berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali. Contoh apa? Marah-marah, mengumpat. Nah, ini perlu kita berhati-hati. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu mungkin kurang sabar terhadap anak-anak, nah bulan Ramadan nanti tolong mulai dijaga, nah sampai seterusnya agar kita lebih sabar kepada anak-anak. Wah, ngerjakan soal gini nggak bisa, malah ngerepotkan orang tua. Gara-gara apa? Anaknya dapat PR matematika, tugas matematika, anaknya nggak bisa, minta ajari orang tuanya marah-marah. Kenapa orang tuanya marah-marah? Karena ternyata orang tuanya ini juga nggak bisa gitu ya. Ini jadi merasa malu juga, harga dirinya kemana di depan anak, dia nggak bisa sebenarnya. Tapi pelampiasannya dia marah-marah. Woi, gurumu ini gimana? Bikin tugas kok sulit sampai anak nggak bisa. Atau malah memarahi anak. Kamu ini gimana? Bodoh kamu, gini aja nggak bisa. Mama aja yang ngerjakan. Ya sama, mama juga nggak bisa. Sama juga ternyata. Tapi umpatan, marah-marah, itu nggak ada manfaatnya. Apakah dengan marah, dengan mengumpat anak-anak kita kemudian yang tadinya nggak bisa menjadi bisa? Bukan itu jawabannya. Justru apalagi kalau anak-anak masih usia dini begitu ya, 5 tahun ke bawah, apalagi balita, itu masa-masa yang di psikologi disebut sebagai golden age, masa keemasan. Bertumbuhnya jaringan sel otak ini dengan begitu pesat. Sekali orang tua mengumpat anaknya, itu bisa ratusan juta jaringan yang terbentuk itu kemudian mati, tidak tersambung. Makanya hati-hati, jangan sampai kita mengumpat anak-anak kita upayakan untuk bersabar. Nah, apalagi di bulan Ramadan terhapus itu pahala, minimal berkurang pahalanya, kita jadi rugi. Rubba shaimin laisa lahu min syamihi illal ju'. Nah, kita hanya mendapatkan lapar saja. Nah, termasuk rofas, berkata keji. Fala yarfus wala yajhal. Nah, jangan berkata keji, jangan mengumpat. Nah, sekarang yarfas itu bentuknya, yarfus atau yarfas bentuknya ini macam-macam, apalagi di era digital. Makanya hati-hati kalau kita nanti pakai gadget. Nah, itu perlu berhati-hati. Kadang kita itu, ini fitnah di zaman sekarang begitu ya, enak-enak nonton kajian YouTube, yang muncul kemudian iklan 12. Nah, yang tampil adalah aurat gitu ya. Kita sedang mendengarkan tilawah, YouTube muncul iklan, kemudian yang tampil adalah bikini. Nah, itu termasuk bagian dari rofas, meskipun bentuknya bukan kata-kata. Kalau sekedar karena sekelebat kita hindari, nah insya Allah tidak masalah, ditutup dengan istighfar. Tetapi kalau kemudian keterusan ada iklannya demikian kita nikmati, nah kita khawatir itu termasuk pembatal pahala puasa. Kalau kita lihat para ulama kita dulu itu kan luar biasa. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau hafal ratusan ribu hadis, bahkan dalam satu riwayat sampai 1 juta hadis.
pernah hanya gara-gara melihat seorang wanita yang sedang naik kuda, kemudian betisnya kelihatan, hanya sekelebat saja, itu beliau kehilangan hafalan ratusan hadis. Nah, bayangkan kita sekarang yang setiap kali lewat di jalan, kita melihat aurat bertebaran, kita di depan gadget demikian banyaknya, mulai dari Instagram, YouTube, Facebook. Nah, dimanapun ternyata sulit menghindari itu. Makanya tidak heran kalau kita jangankan ribuan hadis, nah Arba'in Nawawi saja nggak hafal-hafal begitu ya. Karena yang kita lihat seperti itu. Termasuk juga banyak hal yang lain, ghibah. Nah, hati-hati terutama ibu-ibu begitu ya. Karena kalau kita tanya pada bapak-bapak, biasanya siapa yang lebih sering ghibah, ibu-ibu atau bapak-bapak gitu. Jawaban bapak-bapak pasti ibu-ibu gitu ya. Nggak tahu kalau jawaban ibu-ibu begitu. Nah, hati-hati di bulan Ramadan. Sebenarnya yang bukan hanya bulan Ramadan gitu ya. Seluruh bulan ghibah itu berbahaya. Seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Tetapi karena keasikan, apalagi terbentuk oleh pola yang sekarang ini, bukan hanya di televisi. Kalau dulu di televisi berbagai infotainment, nah itu kan sajiannya adalah ghibah, bahasa Indonesianya gosip begitu ya, bahas tentang artis, aibnya tokoh yang kemudian menjadi konten utama infotainment itu. Nah, sekarang di medsos sudah menjadi tempat baru, istilah-istilah apa istilahnya, akun-akun entah lambe apa begitu. Nah, itu menyajikan dan menstimulus kita untuk terlibat dalam ghibah. Nah, yang seperti itu kita hindari. Bisa membatalkan pahala puasa kita. Meskipun puasanya sah, tapi kalau pahalanya semuanya batal, kita kehilangan pahala, nggak dapat apa-apa, illal ju', kecuali lapar, sungguh kita merugi dan berarti puasa kita nggak sukses. Yang keempat adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini lebih tinggi lagi tingkatannya. Bukan hanya yang maksiat yang kita tinggalkan, bukan hanya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tinggalkan, tapi juga hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa contohnya? Biar nggak terasa ini puasanya seharian main game, terus seharian nonton drakor, terus seharian nonton sinetron, terus nah ini apa manfaatnya? Kadang beralasan ya ada manfaatnya, betul, menginspirasi, iya ada, tetapi ada banyak hal lain yang lebih bermanfaat. Dan karakter orang-orang yang baik keislamannya, sempurna keimanannya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda sempurnanya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini tantangan kita ya di era gadget gitu ya. Dan perlu berhati-hati untuk anak-anak kita, jangan sampai mereka kecanduan gadget. Pernah saya ketika habis ngisi kajian di sebuah masjid, setelah selesai kajian, seorang bapak mengeluh gitu ya, curhat gitu. Ustadz, saya ini sekarang ada masalah. Apa masalahnya, Pak? Anak saya sekarang kan sekolahnya daring, hanya 1 jam sebenarnya sekolahnya, tapi main gamenya 5 jam. Ini Bapak Ibu merasakan nggak masalah seperti ini? Kalau merasakan juga, nah sama dengan Bapak itu tadi. Saya tanya, apakah putranya memang diberikan HP sendiri, Pak? Iya gitu. Karena kan saya tinggal kerja gitu, jadi saya belikan HP sendiri. Nah, itu masalahnya. Kalau anak-anak usia SD sudah diberikan HP sendiri, kemudian tidak diatur dengan kesepakatan dan komitmen untuk penggunaan waktunya, nah akhirnya kebablasan seperti itu. Dan kalau sudah kecanduan, ini bahaya. Kenapa?
meskipun yang diakses itu tidak sampai ke pornografi, tidak sampai kepada hal-hal yang sangat negatif, bahkan hanya sekedar game-game yang normal saja, itu sudah tidak baik bagi perkembangan emosi, perkembangan otak, dan juga kesehatan mata. Apalagi kalau sampai pada hal-hal negatif yang diakses. Karenanya kalau anak-anak masih SD, sebaiknya HP itu dipinjami saja oleh orang tua dan diberikan waktu, begitu ya. Jadi ada waktu kapan harus pegang HP, kapan harus pegang buku. Nah itu jelas meninggalkan hal yang tidak berfaedah. Yang berikutnya, mempuasakan seluruh organ tubuh. Ini yang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah disebut sebagai puasa khusus. Orang-orang awam itu puasanya hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Orang-orang khusus dengan puasa khusus, mereka menahan agar matanya tidak memandang hal yang diharamkan, agar lisannya tidak mengucapkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, agar telinganya tidak mendengarkan hal yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala larang, agar tangan dan kakinya tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dipuasakan bukan sekedar menahan lapar dan haus, menahan bagaimana agar mata ini tidak jelalatan, ghadul basar, menundukkan pandangan, sehingga benar-benar terjaga. Telinga jangan sampai mendengar ghibah, apalagi lisan jangan sampai ghibah, jangan sampai memfitnah, jangan sampai kemudian menyakiti orang lain. Jangan sampai tangan ini kemudian menyakiti orang lain, mengambil yang bukan milik orang lain. Mempuasakan seluruh organ. Jangan sampai kaki melangkah kepada kemaksiatan. Jangan sampai kaki ini bergerak ke arah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih tinggi dari itu ada lagi puasa khususil khusus, ya, lebih khusus dari khusus. Apa itu? Kata Imam Al-Ghazali, menjaga pikiran dan hati. Agar mempuasakan pikiran dan hati, agar pikiran ini tidak terkotori oleh suudzon, tidak terkotori oleh buruk sangka. Dan menjaga hati, mempuasakan hati agar jangan sampai lalai dari zikrullah, jangan sampai lalai dari mengingat Allah. Nah ini sangat berat Bapak Ibu. Khususil khusus ini puasanya para waliullah, para ulama-ulama yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa mencapai makam ini, Masya Allah sudah luar biasa. Dan yang berikutnya adalah memperbanyak amal soleh. Ketika dalam kondisi puasa, sebulan penuh di bulan Ramadan, perbanyak amal soleh. Ini akan membuat puasa kita sukses, bukan hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi juga pahalanya menjadi semakin banyak, menjadi semakin sempurna, dan menghasilkan takwa. Dua amal soleh yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang beliau perbanyak menjadi sangat istimewa di bulan Ramadan. Pertama adalah tilawah Al-Quran, tadarus. Bukan sekedar tilawah ya. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadarus, itu artinya beliau menyetorkan hafalan kepada malaikat Jibril. Umumnya setiap Ramadan Rasulullah menyetorkan hafalan itu 1 kali. Malaikat Jibril menyimak, memastikan agar hafalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama persis dengan Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Tidak ada perbedaan 1 huruf pun. Makanya kalau kita bisa berusaha menghafalkan Al-Quran di bulan Ramadan, kita hafalkan. Kalau nggak bisa, minimal tilawah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun terakhir hidup beliau itu bukan hanya sekali tadarus bersama
malaikat Jibril, tapi 2 kali menghatamkan Al-Quran. Dari sini kemudian para ulama menyimpulkan salah satu sunnah Ramadan adalah menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali. Nah, ini kita buat target, bukan hanya kita tetapi juga coba bersama keluarga, anak-anak kita latih gitu ya. Yang kedua yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, Rasulullah itu dermawan di seluruh bulan. Rasulullah itu gemar berinfak, bersedekah di seluruh bulan. Tetapi di bulan Ramadan beliau jauh lebih dermawan lagi. Ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Bayangkan angin yang berhembus itu gimana Bapak Ibu? Semua orang yang ada di lingkungan itu kalau ada angin yang berhembus semuanya kena. Nah, demikian pula Rasulullah digambarkan sahabat seperti angin yang berhembus, karena siapapun yang mendekati Rasulullah di bulan Ramadan dikasih oleh Rasulullah, mendapatkan sedekahnya Rasulullah, mendapatkan infaknya Rasulullah. Apalagi yang datang untuk minta, diberi. Datang untuk mencari solusi, dibantu oleh Rasulullah. Datang dengan membawa permasalahan, dibantu, ditolong oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikasih solusi. Ini teladan yang luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena khuluquhul Quran, sungguh akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Beliau itu Al-Quran yang berjalan. Nah, makanya kita rancang nanti bersama dengan keluarga memperbanyak amal soleh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau yang tadi itu secara spesifik kita lakukan pribadi. Nah, ada hal lain yang kemudian dicontohkan oleh para sahabat, bukan hanya suami, istri, bukan hanya ayah, ibu, tetapi juga anak-anak, lengkap seluruh keluarga itu dikondisikan sama-sama sukses di bulan Ramadan, sukses puasanya. Apa di antara yang dicontohkan oleh sahabat? Bagaimana mereka ini mencontohkan melatih anak-anak berpuasa. Gimana caranya? Salah satunya diterangkan dalam hadis ini, anak-anak itu diajak ke masjid. Dan di masjid itu anak-anak beraktivitas tidak dibatasi gitu ya. Jadi nggak ada di zaman Rasulullah kemudian takmir marahi anak-anak gitu. Jangan bikin kegaduhan di masjid, jangan mengotori masjid. Tapi anak-anak itu bebas bermain di masjid. Mereka bermain dengan teman-temannya di masjid seharian. Kalau sudah agak siang mereka nangis karena lapar. Nah, sahabat mulai mengeluarkan mainan yang sudah disiapkan, mainan dari kapas atau bulu yang berwarna. Jadi kalau salah seorang anak itu menangis dikasih mainan, nah dia lupa dengan laparnya, lalu asik dengan mainannya. Demikian pula nanti kalau ada yang nangis lagi dikasih mainan lagi, seneng lagi, lupa dengan laparnya sampai tiba waktu berbuka. Nah, ini metode sahabat dalam melatih anak-anak mereka untuk berpuasa. Makanya kita bukan hanya ingin agar Ramadan ini yang sukses adalah kita, tetapi juga yang sukses juga bersama keluarga, anak-anak juga gitu ya. Nah, makanya kemudian ini ada beberapa ide kegiatan puasa bersama keluarga begitu ya. Kita melibatkan anak-anak sedini mungkin, kita latih agar mereka juga turut sukses di bulan Ramadan. Maka yang pertama dimulai dari aktivitas membangunkan mereka untuk sahur. Ini tiap orang tua pasti punya pengalaman sendiri-sendiri. Umumnya hari pertama begitu semangat ya, karena sudah dikondisikan. Besok hari pertama Ramadan kita puasa, nak bangun sahur ya, pasang alarm, pasang semuanya. Mereka mudah dibangunkan sahur. Tapi nanti kalau sudah hari-hari tengah-tengah begitu kadang-kadang sudah malas. Nah, ini bagaimana kita bisa tetap mengkondisikan anak-anak, nah membangunkan mereka
sahur. Caranya kita sesuaikan, tiap kondisi, tiap keluarga mungkin berbeda. Nah, sahur bersama, kalau perlu sejak malam itu sudah dirancang, besok kita sahurnya itu apa kesukaan adik, sosis. Oh ya, insya Allah besok kita sahurnya pakai sosis. Nah, misalnya begitu. Jadi semangat gitu ya waktu makan sahur. Karena kalau anak-anak kemudian malas nggak makan sahur, energinya kurang. Nah, kasihan mereka kalau dilatih berpuasa sementara mereka tidak makan sahur. Sementara makan sahur itu juga termasuk salah satu sunnah puasa, mengandung keberkahan. Dan di antara sunnahnya adalah mengakhirkan sahur. Karena tantangan berikutnya setelah mereka anak-anak kita ini bangun sahur, kadang-kadang setelah sahur tidur lagi. Nah, padahal ini nggak bagus gitu ya, tidur setelah sahur. Termasuk dari sisi kesehatan. Nah, Bapak Ibu yang dokter atau latar belakang pendidikan kesehatan lebih bisa menjelaskan. Ada yang diistilahkan dengan reflux. Nah, itu makanan yang kemudian naik, bikin tenggorokan kita terasa pahit, kemudian mau muntah. Nah, itu tanda-tanda reflux. Nah, itu diantaranya dipicu setelah makan kemudian langsung tidur, setelah sahur tidur. Makanya Rasulullah dan para sahabat itu mengakhirkan sahur. Ditanya oleh sahabat itu, oleh perawi hadis itu, berapa jarak antara sahurnya Rasulullah dengan sholat subuh? Dijawab oleh sahabat 50 ayat. Nah, 50 ayat itu sekitar berapa? Kalau sekarang ada tarhim, ada waktu imsak ya. Waktu imsak biasanya kalau di masyarakat kita ada imsak. Nah, itu kira-kira 50 ayat antara peringatan imsak itu dengan masuknya waktu subuh. Nah, kira-kira begitulah. Sehingga ulama kita di Indonesia itu sudah punya kearifan lokal bikin begitu. Ada imsak. Nah, itu tandanya kira-kira dulu sewaktu itu Rasulullah dan sahabat itu sudah berhenti tidak makan sahur. Kalau secara fikih apakah boleh sebelum adzan subuh? Karena adzan subuh itu kan waktunya juga terbitnya fajar begitu ya. Makan atau minum masih boleh sebenarnya, tetapi secara sunnahnya mengakhirkan sahur itu batasnya 50 ayat. Nah, begitu. Kemudian ajak sholat subuh berjamaah. Nah, ini juga agar anak-anak tidak tidur setelah sahur. Nah, tantangan kedua nanti tidur setelah subuh, karenanya kemudian diajak aktivitas. Kalau bisa tilawah bersama, nah ini akan luar biasa. Betapa indahnya keluarga di bulan Ramadan setelah sholat subuh berjamaah kemudian tilawah bersama. Meskipun nggak banyak, hanya 1 halaman. Dan setelah itu olahraga bersama. Nah, aktivitas fisik yang ringan di pagi hari ini akan menyegarkan gitu ya. Nah, setelah itu bersih diri, nah lanjut belajar sekolah. Sebagian kan sekolahnya masih daring begitu ya. Jadi lanjut dengan belajar sekolah. Kalau ada waktu di sela-sela belajar atau sekolah, nah upayakan untuk melatih anak melakukan sholat duha. Nah, apalagi kalau di sekolah-sekolah Islam begitu ya, sudah ada waktu khusus untuk sholat duha, nah itu perlu dimanfaatkan. Termasuk oleh kita orang tua, gitu ya. Zuhur berjamaah. Nah, setelah itu upayakan qailulah, tidur siang sejenak. Kalau dulu para ulama itu sebenarnya sebelum zuhur kailulahnya. Tapi sekarang seringkali karena aktivitas katakanlah belajar atau sekolahnya itu sampai zuhur begitu ya. Setelah zuhur baru ada waktu. Nah, setelah zuhur sempatkan untuk kailulah. Tidak usah lama-lama, 5-10 menit, paling lama 15 menit. Karena lebih dari itu nanti menjadi tidak efektif. Nah, ini juga ada kajian medisnya. Dan tidur 5 menit di siang hari itu akan mencas energi lebih banyak daripada istirahat 2 jam di malam hari.
Nah, bisa dilihat nanti kajiannya gitu. Nah, kemudian anak-anak main, lalu sholat berjamaah. Nah, upayakan mainnya itu sama saudaranya ya, kalau di era pandemi begitu, tidak selalu main gadget. Kalau main sama tetangga dulu kan di masa normal. Nah, sekarang kan dibatasi karena masih pandemi gitu. Nah, minimal main dengan saudaranya atau main dengan kita. Nah, setelah asar bisa aktivitas macam-macam. Istilahnya apa, ngabuburit gitu ya. Atau langsung praktek cooking class bersama dengan orang tua. Ini jadi kegiatan yang mengasihkan. Bagaimana agar anak-anak ini tidak terasa puasanya. Kenapa? Karena setelah asar ini saya bantu mama bantu umi untuk masak gitu ya. Apalagi rame-rame gitu. Ini kita nyiapkan buka ya, menunya ini gitu. Wah, senang sekali. Nah, ini jadi bahagia bersama keluarga menuju sukses puasa. Yang buka bersama, maghrib berjamaah. Nah, sempatkan ada family time khususnya untuk ayah atau ibu yang bekerja di luar rumah. Apalagi kalau memang kerjanya dari rumah gitu ya. Entah itu wirausaha dari rumah atau work from home. Nah, itu lebih banyak waktu bersama dengan anak-anak. Nah, sempatkan. Nah, agenda Isya dan sholat tarawih berjamaah. Semoga Ramadan ini sudah mulai normal, tidak seperti tahun lalu gitu ya. Saya masih ingat tahun lalu itu sampai banyak masjid tutup, tidak sholat tarawih berjamaah. Nah, semoga tahun ini sudah mulai normal. Meskipun masih jaga jarak, pakai masker, kita berharap semua masjid sudah sholat tarawih. Dan alhamdulillah beberapa masjid termasuk Masjid Islamic Center di GKP itu sudah memberikan pengumuman menyelenggarakan sholat tarawih berjamaah. Nah, alhamdulillah. Tadarus bersama, nah sempatkan meskipun sebentar. Nah, setelah itu upayakan sesegera mungkin anak-anak untuk istirahat agar mereka tetap cukup istirahatnya dan pagi-pagi bisa bangun sahur. Apalagi kalau ikut sholat tahajud di sepertiga malam terakhir. Nah, ini luar biasa. Nah, kemudian ini slide terakhir Bapak Ibu, tips sehat berpuasa. Kenapa? Karena agar kita sukses puasa, persiapan jasadiah kita juga harus baik begitu ya. Makanya kemudian kita dapati dari para dokter bagaimana tips sehat berpuasa. Nah, diantaranya mengkonsumsi makanan dengan karbohidrat kompleks, makanan yang mengandung serat, nah sayur buah. Anak-anak kita yang umumnya nggak begitu suka dengan sayur dan buah, nah kita upayakan gimana caranya mereka suka dengan sayur dan buah. Kita dekati. Kurangi makanan yang mengandung gula olahan, permen-permen, nah itu kurangi. Pastikan waktu tidur cukup, pastikan minum air 2-3 liter, jadi 8 gelas ya minimal ya. Biasanya disiasati setelah waktu buka itu 2 gelas. Nanti kemudian saat Isya sampai sebelum tidur itu 4 gelas. Nah, waktu sahur 2 gelas. Dan pertahankan aktivitas fisik, nah olahraga yang ringan-ringan, olahraga rutin tetap dikerjakan. Nah, semoga dengan ini kita bisa sukses puasa bukan hanya secara pribadi tetapi juga bersama dengan keluarga. Insya Allah itu. Dan sebelum nanti mungkin ada waktu diskusi tanya jawab, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kuis ya. Mau ya kuis ya. Kuisnya melalui quizizz.com. Dan kalau di flyer itu ada hadiah 3 buku door prize, buku terbaru saya, Panduan Sukses Ramadan. Nah, itu nanti poin tertinggi dari kuis ini, nah mereka juara 1, 2, 3 itu yang dapat.